Welcome back to Summer Treasure Journal with me, Nana. Di video kali ini gue bakal bahas atau gue bakal sharing gimana sih sebetulnya cara gue memanfaatkan journal atau planner sebagai productivity tools. Kalau sebelumnya gue udah pernah bahas tentang journaling 101, sering juga ngajak kalian untuk lihat proses gimana gue bikin planner gue. Nah, ini kesempatan buat gue sharing nih. Kenapa sih gue into planning or journaling? Kenapa gue menjadikan ini sebagai salah satu productivity tools yang cukup efektif buat gue secara pribadi? Dan gimana cara gue sebetulnya menggunakan si tools ini gitu, buat productivity? Mungkin langsung aja ya, gue bahas the reason why I'm into planning or journaling. Oke, kalau ditanya kenapa atau kapan tepatnya gue memulai planning dan journaling, I have to say that I started very early in elementary school. Ya, jadi di sekolah gue dulu, di SD gue, kita tuh wajib mengisi satu buku, namanya buku penghubung. Nah, buku penghubung ini tuh fungsinya untuk media komunikasi antara orang tua murid sama guru atau wali kelas. Dulu sih pas kelas 1, kelas 2 SD mungkin masih sering ditulisin sama gurunya ya. Tapi kan lama-kelamaan si murid juga harus diajarin bertanggung jawab. Akhirnya terbiasalah gue untuk nulis di buku penghubung ini. Dicek sama guru and then I give it to my parents. Mereka harus tanda tangan dan gue harus balikin lagi ke wali kelas gue. Ya something like that lah. Nah, dari situ akhirnya terbangun habit untuk mencatat. Mencatat apa? Mencatat poin-poin penting, hal-hal apa sih yang mesti gue persiapkan, tugas apa aja yang ada. Itu jadi kebiasaan banget dari SD. Bayangin dong, 6 tahun melakukan hal seperti itu, akhirnya jadi habit tentunya. Nah, SMP, SMA udah gak ada lagi tuh yang namanya buku penghubung. Tapi tetap gue masih rajin untuk nyatet tugas-tugas, rajin nyatet juga untuk ya kayak instruksi guru, misalkan ada event or something, gue biasanya akan catat di buku catatan gue. Baik itu pakai post-it atau gue tulis langsung, pasti akan gue catat. Tentunya habit ini gak cuma di masa sekolah, ke bawah juga sampai kuliah dan juga sampai kerja. Nah, di kuliah agak beda situasinya. Gue merasa di kuliah tuh gue butuh satu buku khusus untuk nyatet apa aja yang harus gue lakukan throughout the week. That's why I choose planner. Di saat itu planner tuh belum se-fancy atau se-kreatif sekarang ya. Gak ada tuh zaman itu, or at least at that time I didn't know bahwa ada buku yang bisa kita desain sendiri bentuk plannernya. Decorative journaling lah, itu dulu belum zamannya. Jadi biasanya gue rely on journal yang emang udah ada template-nya. My very first planner was Typo. It was a pocket planner. I bought it in Singapore. Waktu itu Typo belum masuk Indonesia. And I really love how it helps me a lot to track anything that I have to do, anything that I have to prepare. Karena pada dasarnya gue nggak bisa didadakin. Mau ngerjain tugas pun, meskipun ngerjainnya sehari sebelum deadline, tapi biasanya udah dari lama gue pikirin konsepnya tuh tugas ini akan seperti apa. Jadi I'm really type of person who prepare everything. Nah, dari situlah gue mulai kenal planner, kemudian sampai di titik dimana gue ngerasa planner yang ada di toko buku atau di stationery store tuh gak match sama kebutuhan gue. Challenge-nya adalah bagian notes-nya. Kalau di planner tuh biasanya halaman khusus untuk notes tuh cuma 1 atau 2, paling banyak 5, tapi jarang banget. And then I decided to create my own planner. Gue desain sendiri template-nya seperti apa, gue print sendiri, gue jilid sendiri. Hasilnya sih nggak 100% gue cinta banget gitu ya sama si planner ini, tapi gue merasa planner yang fleksibel atau planner yang emang sesuai sama kebutuhan gue tuh sangat membantu gue tetap produktif, gue nggak ketinggalan apapun, gue bisa prepare everything in the right way. Begitu masuk dunia kerja, gue ngerasa planner masih nggak efektif. Gue butuh benar-benar yang something yang fleksibel. Dan di dunia kerja itu kan memang environment itu cepat, banyak banget perubahan, apalagi kalau kerjanya di startup. Jadi a lot of things changes, depend on the situation. Dan kalau kita nggak catat atau nggak kita keep track, itu bisa buyar. Dan banyak banget yang berubah dalam waktu singkat. Gue ngerasa I need things yang bisa memotivate gue on regular basis.
Disitulah gue beranikan untuk coba yang namanya decorative journaling atau yang biasa teman-teman kenal dengan istilah bullet journaling. Nah, lewat decorative journaling atau decorative planning ini, gue menjadikan planner gue sebagai source of motivation juga. Gak cuma tentang ngelisting apa aja harus gue lakukan, apa yang harus gue persiapkan, tapi juga untuk motivasi diri sendiri. Ada part terapinya lah, dengan kita warnain, dengan kita planning desainnya kayak apa, tuh ada bentuk terapinya buat gue pribadi dan tentunya memotivasi gue untuk bekerja setiap hari tentunya. Nah, itulah reason kenapa sekarang I'm into decorative planning, decorative journaling, meskipun ya mungkin gak seniat para bullet journalist lainnya, tapi at least it makes me happy, it can motivates me well. Jadi menurut gue itu lebih dari cukup. Kalau teman-teman sering ngeliat video plan with me yang gue publish di Instagram maupun di YouTube, pasti udah kebayang ya isi planner gue tuh ada apa aja sih, ada part apa aja yang wajib gue taruh di planner gue. So technically there are 3 yang wajib banget dan 1 yang sifatnya optional tapi biasanya gue akan tambahin. Pertama adalah monthly log. Gagasan tentang monthly log ini sebetulnya gue adapt dari metodenya Ryder Carroll. Gue ngelihat bahwa monthly log ini bisa ngebantu gue untuk lihat secara keseluruhan ada event penting apa aja sih throughout the month dan apa yang harus gue persiapkan menuju ke event itu. Seringkali kalau di monthly log ini gue jadikan juga sebagai pengganti kalender, karena kalau lagi meeting agak sulit ya kalau harus buka laptop ngeliat kalender karena mungkin lagi presentasi ataupun ngeluarin handphone tuh kayaknya agak nggak enak lah. Jadi gue selalu mempersiapkan monthly log di planner gue sebagai pengganti kalender. Jadi gue tahu due date-nya, gue tahu kapan harus meeting lagi, something like that. Ini ngebantu gue banget untuk ngelihat secara garis besar ada hal apa aja yang harus gue persiapkan di bulan itu. Gak cuma tentang kerjaan, gue taruh juga tentang birthday, anniversary, atau mungkin event-event kayak nikahan sahabat gue atau acara ngumpul-ngumpul, pasti akan gue taruh di monthly log ini supaya gak kelupaan. Nah, part kedua, ini menurut gue yang paling krusial adalah weekly log. Kalau di metodenya Ryder Carroll, biasanya dia nulis semua hal di satu halaman yang dicatat per hari, sebutannya adalah rapid log. Tapi buat gue rapid log itu terlalu berantakan, to be honest. Jadi gue lebih suka ketika dapet tugas atau kepikiran sesuatu yang harus gue lakukan, gue langsung masukin ke monthly log. Di plan with me Agustus kemarin, gue sempat cerita bahwa I actually want to create like more flexible spaces between days. Tapi terus gue pikir-pikir lagi, gue nggak bisa dengan cara seperti itu. Gue tetap harus bikin dedicated spaces buat setiap harinya. Jadi kalau misalkan ada tugas apa segala macam, gue tinggal langsung masukin aja, langsung gue transfer ke hari-harinya gitu. Jadi menurut gue itu cara yang paling efektif lah kurang lebihnya buat gue. Nah, yang ketiga adalah notes. Kayak gue cerita tadi, pas kuliah tuh gue pengen banget punya satu buku dimana gue bisa nyatet gak cuman aktivitas gue, to-do list gue, tapi juga ada part notes-nya. Mungkin buat meeting atau rapat, atau misalkan kalau ada gagasan-gagasan nyeleneh yang terpikirkan di otak gue bisa tulis di situ. Instead of gue punya 2 buku yang berbeda, gue harus bolak-balik tuh ribet banget. Nah, part notes ini biasanya gue sisakan atau gue siapkan 5-10 halaman kosong untuk gue nyatet. Dan nyatetnya apa aja, bisa tentang kerjaan, bisa juga tentang konten YouTube. Jadi benar-benar gue pakai itu untuk brain dump gue banget. Nah, part keempat yang bisa dibilang gak begitu krusial tapi sering gue tambahkan adalah tracker. Untuk tracker mungkin teman-teman lebih familiar dengan fitness tracker, goal tracker, atau misalkan apalagi ya, meal tracker. Nah, kalau gue trackernya ini memang khusus untuk kerjaan. Di tracker ini biasanya gue gunakan untuk tahu atau misalkan mantau klien-klien gue mana aja yang harus dikontak, klien-klien gue mana aja yang harus dikirimin proposal di bulan itu, supaya gue tahu dan bisa persiapin semuanya. Jadi tracker ini lebih ke arah penggunaannya buat bisnis sih atau buat professional work.
Makanya bentuknya biasanya berubah-berubah setiap bulannya. Ada yang kayak kecil, simple banget, cuma satu kotak. Ada yang mungkin gue bikin sampai 2 box sendiri. Jadi benar-benar nyesuaiin sama mood gue dan kebutuhan gue di saat itu. Ini adalah planner yang gue gunakan sekarang dan akan gue tunjukin cara penggunaan planner gue. Gue akan tunjukin bulan Juli. Di bulan Juli halaman awalnya adalah monthly log. Ini gue lagi coba metodenya Ryder Carroll, jadi bentuknya sangat sederhana, sangat simple untuk gue bisa lihat aktivitas gue selama sebulan. Di sampingnya gue lengkapin dengan client tracker untuk melihat aktivitas klien gue. Next ada weekly log. Di sini gue pakai signifier ala Ryder Carroll, jadi ada filled circle, ada blank circle yang gue pakai untuk nunjukin event maupun notes maupun task. Bagian belakang tentunya ada bagian notes, gue bisa catat apapun di sini, mulai dari konten YouTube maupun terkait sama kerjaan. Jadi memang notes ini krusial banget buat bagian planner gue. Kadang di bagian terakhir gue bisa tambahin halaman yang sesuai sama mood dan kebutuhan gue aja. Contohnya ini ada gratitude list. Beda lagi di bulan Agustus, untuk monthly lognya tetap di bagian awal, tapi tampilannya gue ubah. Bentuknya kayak kalender gitu. Dan untuk weekly lognya memang gue harus siapin dedicated space. Again, signifiernya tetap gue gunakan ala Ryder Carroll. Dan halaman note juga nggak boleh ketinggalan tentunya. I guess that's all for today. Thank you for watching guys. See you on the next video. Bye bye.